Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pendidikan, Dr. Andriana Gafar MMPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Tahukah kalian bahwa kurikulum adalah jantung dari sistem pendidikan? Tanpa kurikulum yang baik, proses belajar tidak akan terarah. Dan kali ini kami akan membahas bagaimana kurikulum dirancang, diterapkan, dan dikembangkan di dunia pendidikan. Perkenalkan, nama saya Pinkalidi Ananda yang akan membantu jalannya presentasi kali ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan dua rekan saya. Yang pertama ada Ersa sebagai pemateri pertama, dan kedua ada Ridwan sebagai pemateri kedua. Baik, di sini kami membawakan tema yang berjudul bidang kurikulum. Adapun konten bab yang kami bawakan, yang pertama ada bidang kurikulum yang menjelaskan tentang pendekatan kurikulum, perilaku, manajerial, sistem, akademik, humanistik, dan postmodern. 2. Definisi kurikulum yang menjelaskan tentang tantangan dalam mendefinisikan kurikulum, masalah latar belakang untuk mendefinisikan bidang, dan pertanyaan dasar. 3. Dasar-dasar kurikulum yang membahas tentang perkembangan kurikulum, desain kurikulum, dan kurikulum terencana dan tidak terencana. 4. Teori dan praktik, dari teori ke praktik dan sertifikasi kurikulum. 5. Peran pekerja kurikulum yang membahas tentang tanggung jawab pekerja kurikulum, peran siswa, guru dan kurikulum, kepala sekolah dan kurikulum, perubahan peran profesional, standar, dan pengujian. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa tujuan dari penyusunan ini. Materi ini bertujuan menjadi acuan komprehensif untuk memahami, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kurikulum pada zaman ini. Adapun manfaat penyusunannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pendidik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang holistik dan berorientasi pada peserta didik. Adapun tujuan dari pembahasan bab, yang pertama itu memahami kompleksitas dinamika dan makna penting kurikulum dalam pendidikan. Yang kedua, menjelaskan berbagai pendekatan, definisi, serta hubungan antar landasan, teori, dan praktik. Yang ketiga, mengenal 6 pendekatan kurikulum dan penempatan dalam dunia pendidikan. Yang keempat, menjelaskan pengertian serta tantangan dalam mendefinisikan dan menerapkan kurikulum. Kelima, menganalisis tantangan penerapan teori kurikulum ke praktik nyata. Dan yang terakhir adalah memahami peran guru, siswa, dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. Adapun manfaat pembahasan bab ini, yang pertama memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya kurikulum bagi kemajuan pendidik dan masyarakat. 2. Membantu pendidik melihat kurikulum sebagai pengalaman belajar. 3. Membekali pendidik dengan wawasan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan bermakna. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran akan peran semua pihak dalam menciptakan pendidikan yang efektif. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bidang kurikulum. Bidang studi kurikulum adalah disiplin ilmu yang fundamental dan dinamis, berfokus pada keseluruhan pengalaman belajar yang dirancang dan ditawarkan kepada siswa, baik dalam bentuk rencana tertulis, seperti materi pelajaran, tujuan, dan evaluasi, maupun implementasi nyata di sekolah. Bidang ini berfungsi sebagai jantung pendidikan karena ia menentukan apa yang diajarkan, mengapa diajarkan, dan bagaimana cara mengajarkannya. Lalu selanjutnya ada pendekatan kurikulum. Pendekatan kurikulum adalah cerminan dari keyakinan, nilai, dan pengetahuan kita yang mencakup fondasi, yaitu filsafat, sejarah, dan psikologi, domain pengetahuan atau bidang studi, serta teori dan praktik yang memengaruhi pengembangan desain dan peran semua pihak seperti peserta didik, guru, spesialis. Secara umum, pendekatan kurikulum dapat dibagi menjadi 2 perspektif. Yang pertama, teknis atau ilmiah, yang kedua, non-teknis atau non-ilmiah. Teknis atau ilmiah yaitu yang selaras dengan model pendidikan tradisional dan formal. Serta non-teknis atau non-ilmiah ialah yang menentang praktik formal, lebih fleksibel, dan bersifat eksperimental. Pendekatan kurikulum ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pendekatan perilaku. Pendekatan ini merupakan metode tertua dan paling berpengaruh dalam pengembangan kurikulum.
Pendekatan ini sangat mengandalkan prinsip-prinsip ilmiah dan teknis merancang kurikulum secara logis dan terstruktur. Lalu, yang kedua ada pendekatan manajerial. Pendekatan manajerial memandang sekolah sebagai sebuah sistem sosial yang dinamis, tempat berbagai pihak seperti siswa, guru, dan para administrator saling berinteraksi. Inti dari pendekatan ini adalah fokus pada aspek pengawasan dan administrasi kurikulum, khususnya dalam proses perorganisasian dan implementasinya. Baik, lalu yang ketiga ada pendekatan sistem. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap bagian sekolah atau departemen, jadwal, dan personel diperiksa berdasarkan keterkaitannya dengan keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk mengubah perilaku siswa. Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan melalui diagram organisasi distrik sekolah yang kompleks dan melibatkan tahapan kurikulum, yaitu pengembangan, desain, implementasi, dan evaluasi. Contoh aplikasi historisnya yaitu termasuk sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran yang mengintegrasikan semua fungsi ke dalam kerangka kerja sistem kurikulum. Lalu yang keempat ada pendekatan akademis. Pendekatan akademis terhadap kurikulum yang dikenal juga sebagai pendekatan tradisional berfokus pada analisis dan sintesis mendalam terhadap posisi, tren, dan konsep utama kurikulum dari perspektif. Berakar pada pemikiran John Dewey yang populer tahun 1930 sampai 1950-an. Memperluas cakupan kurikulum hingga mencakup berbagai aspek persekolahan. Pendekatan ini menyajikan tinjauan kurikulum yang luas, membahas topik-topik mendasar dan bahan bidang studi yang biasanya terpisah seperti psikoterapi atau linguistik, menuntut para praktisi untuk melihat kurikulum sebagai wacana yang beragam yang syarat dengan ide dan kata-kata. Baik, selanjutnya ada pendekatan humanistik. Pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap kurikulum yang dianggap terlalu kaku dan teknis. Berakar dari gerakan progresif yang dipelopori oleh John Dewey yang menekankan pada pengembangan alami dan rasa ingin tahu anak, serta didukung oleh pengembangan psikologi humanistik yang berfokus pada aktualisasi diri dan kesehatan psikologis, di mana pendekatan ini siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini memandang anak secara utuh, tidak hanya sisi kognitifnya, sehingga menempatkan seni, humaniora, dan kesehatan setara dengan sains dan matematika. Selanjutnya, yang terakhir ada pendekatan postmodern. Pendekatan postmodern atau rekonseptualis yaitu pendekatan yang dipandang beragam. Ada yang melihatnya sebagai perluasan humanisme, ada yang fokus pada reformasi sosial. Inti dari pandangan ini adalah bahwa pengembangan kurikulum bukanlah sistem tertutup atau model tunggal yang pasti, melainkan sebuah percakapan yang terbuka. Para ahli teori kurikulum postmodern sangat tertarik pada isu-isu yang lebih luas dan interaksi kurikulum dengan kekuatan ekonomi, sosial, dan moral dalam masyarakat. Tokoh seperti Henry Giroux dan Peter McLaren menekankan perlunya pedagogi baru untuk mengatasi kerusakan sistematis dan penindasan yang dialami siswa, terutama dari kelompok minoritas dan berpenghasilan rendah, yang seringkali dibungkam oleh kurikulum dan guru yang mewakili kelompok dominan. Dengan demikian, rekonseptualis membawa perspektif yang berfokus pada aktivisme sosial dan upaya untuk mengubah masyarakat melalui pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari kurikulum. Kurikulum dipandang sebagai program pembelajaran yang dirancang sekolah bagi peserta didik, mencakup seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan dipelajari di sekolah. Selain itu, kurikulum juga dianggap sebagai bidang ilmu dengan teori, prinsip, dan penelitian tersendiri, sebagaimana dijelaskan oleh Reid, Schubert, dan Tanner, yaitu kurikulum dapat pula didefinisikan berdasarkan mata pelajaran atau isu pembelajaran yang menekankan penguasaan fakta dan konsep. Kurikulum dalam pandangan ahli humanistik dan sekolah dasar dipahami sebagai program pembelajaran yang dirancang sekolah bagi peserta didik, mencakup seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan dijalani di lingkungan sekolah. Eisner menyebutnya sebagai kegiatan terencana. Tantangan dalam mendefinisikan kurikulum. Bahasa yang digunakan para ahli kurikulum kadang tidak bersifat netral, baik secara filosofis maupun politis.
Perbedaan definisi justru memperkaya perspektif dalam memahami kurikulum. Namun, ketika definisi dibuat terlalu sempit dan hanya berfokus pada rencana atau dokumen tertulis, maka aspek sosial dan psikologis dalam proses pembelajaran dapat terabaikan. Kurikulum formal menitik beratkan pada tujuan, isi, dan struktur pembelajaran, sedangkan kurikulum tersembunyi berkaitan dengan interaksi sosial, sikap, serta perilaku guru dan siswa. Selanjutnya ada isu latar belakang dalam mendefinisikan bidang kurikulum. Dalam mendefinisikan bidang kurikulum, terdapat berbagai isu yang berkaitan dengan isi atau materi pelajaran. Pertanyaannya adalah, apakah pembahasan sebaiknya berfokus pada kurikulum mata pelajaran tertentu saja atau pada kurikulum secara umum? Apakah terdapat prinsip kurikulum yang berlaku untuk semua bidang studi atau hanya untuk bidang tertentu saja? Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah materi pelajaran harus disusun berdasarkan disiplin yang terpisah atau melalui pendekatan lintas bidang dan tematik. Isu lainnya mencakup siapa yang berhak menentukan isi kurikulum, apakah siswa, tenaga profesional, orang tua, masyarakat, atau pemerintah daerah, atau bahkan negara. Juga perlu dipertanyakan bagaimana cara terbaik mengorganisasikan materi pelajaran, apakah berdasarkan tujuan atau tindakan. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam kajian kurikulum. Mengajukan pertanyaan yang tepat sangat penting untuk memahami isu pokok dan menentukan konsep prinsip serta metode penelitian dalam bidang kurikulum. Pertanyaan yang keliru dapat menghasilkan pembahasan yang tidak bermakna, sedangkan pertanyaan yang tepat membantu mengidentifikasi masalah yang perlu ditangani baik secara teoritis maupun praktis. Lalu selanjutnya ada landasan kurikulum. Pengetahuan yang ada dinilai belum sesuai dengan kebutuhan nyata pembelajaran dan banyak yang menilai bidang kurikulum kehilangan arah karena terlalu banyak mengambil teori dari disiplin lain. Globalisasi memudahkan pertukaran ide dan mengubah cara hidup manusia, seperti dijelaskan Thomas Friedman dalam The World is Flat. Peter Thiel menekankan pentingnya berpikir mandiri untuk menciptakan inovasi. Pengaruh global ini mendorong memanfaatkan teknologi dalam pendidikan seperti MOOC, Flipped Classroom, literasi digital, ujian daring, dan internet cepat. Oleh karena itu, globalisasi dan teknologi kini diakui sebagai fondasi penting kurikulum abad ke-21. Ranah kurikulum. Fondasi kurikulum menggambarkan batas luar bidangnya, sedangkan ranah kurikulum menjelaskan batas dalam atau pengetahuan yang diakui dalam studi kurikulum. Para ahli sering berbeda pendapat tentang apa saja yang termasuk di dalamnya. Bjorkam membaginya menjadi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Van Wyk English melihatnya dari sisi ideologis, teknis, dan operasional, sementara Edmund Short menambahkan kebijakan, pengembangan, dan bentuk kajian Linda. Dasar kurikulum. Pengembangan kurikulum, pendekatan ini menjelaskan bagaimana kurikulum direncanakan, diterapkan, dan dievaluasi melalui langkah-langkah logis yang berlandaskan prinsip ilmiah pendidikan umumnya. Model pengembangan mencakup penetapan tujuan, penilaian siswa, pemilihan konten, implementasi, dan evaluasi. Namun, pendekatan teknis ini sering mengabaikan aspek emosional, nilai, dan keyakinan dalam pembelajaran. Karena itu, pengembangan kurikulum sebaiknya dipandang sebagai sistem terbuka yang dinamis, sebuah perjalanan yang terus berkembang, bukan tujuan akhir. Desain kurikulum. Desain kurikulum adalah cara kita merancang dan mengatur komponen utama kurikulum seperti materi pelajaran, metode pembelajaran, bahan ajar, dan pengalaman belajar. Kurikulum terencana dan tidak terencana, yakni pembelajaran di sekolah tidak hanya berasal dari kurikulum formal, tetapi juga dari kurikulum tidak terencana dan tersembunyi. Kurikulum terencana berisi tujuan materi dan rencana pembelajaran, sedangkan kurikulum tersembunyi muncul dari interaksi sosial di kelas dan dapat mengaruhi sikap serta nilai siswa. Terlalu menekankan nilai akademik sering membuat siswa lebih patuh daripada berpikir kritis. Teori dan praktik. Bidang studi kurikulum mencakup pengetahuan teoritis dan praktis. Teori berperan membangun kerangka kerja yang membantu menganalisa data, mengorganisasi konsep, dan melahirkan gagasan baru. Teori yang baik tidak hanya menjelaskan hubungan konsep, tetapi juga mampu memprediksi dan memberi arah tindakan. Kurikulum berkembang secara bertahap melalui berbagai keputusan. Bukan sistem yang kaku, setiap kajian kurikulum perlu memiliki dasar teori yang sistematis.
dan kerangka konseptual yang jelas. Sebagaimana ditegaskan oleh Hilda Tabah, bahwa bidang yang kompleks seperti kurikulum memerlukan teori untuk memandunya. Dari teori ke praktik. Dalam pendidikan, teori berfungsi membimbing guru kepala sekolah dan pengembang kurikulum agar tindakan mereka efektif dan relevan. Namun banyak ahli kesulitan menghubungkan teori dengan praktik. Karena pendekatan yang terlalu teoritis, buku kurikulum lebih menekankan teori. Guru kesulitan menerapkan teori di dunia nyata, praktisi lebih menekankan hal-hal praktis daripada teoritis. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara teori dan praktik, padahal praktik yang baik tetap memerlukan dasar teori agar strategi dan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan sekolah. Upaya untuk menjebatani keduanya misalnya kolaborasi guru, dosen, atau penggunaan media digital masih belum optimal. Oleh karena itu, peran ahli kurikulum sebagai reflective practitioner sangat penting. Mereka harus mampu menghubungkan teori dan praktik melalui dialog, kerjasama, dan refleksi agar penerapan kurikulum menjadi lebih efektif dan relevan. Sertifikasi kurikulum. Kurikulum menghadapi masalah serius karena kurangnya sertifikasi profesional yang terstandar, sehingga sulit mendefinisikan bidang kurikulum secara jelas dan mempersiapkan tenaga profesional yang kompeten. Hal ini berdampak negatif pada kepemimpinan kurikulum dan mutu pendidikan karena keputusan kurikulum bisa diambil oleh orang yang tidak ahli. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan sertifikasi kurikulum yang jelas untuk menciptakan sistem pendidikan yang sehat dan profesional. Peran kerja kurikulum. Pengertian dan tanggung jawab umum. Pekerja kurikulum mencakup berbagai pendidikan seperti guru, pengawas, kepala sekolah, dan staf distrik yang terlibat dalam pengembangan, implementasi, serta evaluasi kurikulum. Peran mereka bergantung pada filosofi organisasi sekolah. Secara historis dan tanggung jawab kurikulum berada di tingkat lokal dengan partisipasi guru pengawas, dan orang tua, namun kini beralih ke tingkat nasional. Seiring reformasi dan standarisasi pendidikan, pekerja kurikulum harus mampu menyeimbangkan kebutuhan instruksional guru dan tugas administratif sekolah agar kurikulum sekolah tetap selaras dengan standar nasional dan kebutuhan masyarakat. B. Tugas inti pekerja kurikulum. Tugas pekerja kurikulum mencakup pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mereka bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran, merancang tujuan pembelajaran, dan mengembangkan materi kurikulum yang sesuai. Selain itu, mereka juga memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kurikulum. Dengan demikian, pekerja kurikulum berperan penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Peran siswa dalam perencanaan kurikulum telah lama diperdebatkan. Tokoh seperti Kilpatrick dan Rourke menekankan pentingnya masukan siswa dalam kurikulum yang berpusat pada anak, sedangkan John Dewey dan Rod Taylor berpendapat bahwa guru lebih tahu kebutuhan siswa. Hilda Tabah menyatakan bahwa analisa kebutuhan siswa menjadi titik awal pembentukan kurikulum. Di era modern, Dole dan Peter Oliva mendukung partisipasi siswa dengan mempertimbangkan tingkat kematangan mereka. Namun, terlalu banyak masukan siswa atau orang tua bisa mengurangi peran guru dan membuat kurikulum tidak relevan. Sehingga, keterlibatan siswa sebaiknya dibatasi pada pemberian informasi dan umpan balik. Baik, dari materi tadi bisa kami simpulkan bahwa kurikulum merupakan bidang fundamental dan dinamis yang mencangkup perencanaan, pelaksanaan dari menentukan arah, isi, dan cara pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Fungsi utama kurikulum adalah untuk melestarikan nilai, menumbuhkan inovasi, dan memastikan pendidikan selaras dengan kebutuhan masyarakat di masa depan. Beragam pendekatan kurikulum mencerminkan bahwa tidak ada satupun cara tunggal yang benar, melainkan diperlukan pemahaman menyeluruh terhadap teori, praktik, dan konteks sosialnya. Keseluruhan pembahasan ini menegaskan bahwa pengembangan kurikulum harus bersifat holistik, adaptif, dan berpusat pada peserta didik agar mampu menciptakan pendidik yang bermakna dan berkelanjutan. Demikian dari presentasi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi wawasan baru bermanfaat bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.